23 November, ulang tahun, tapi bukan pesta. Tanggal 23 November 2025, harusnya jadi hari bahagia. Tapi bagi Veda Ega Pratama, justru jadi ujian mental terbesar. Balapan terakhir Junior JP berlangsung di hari ulang tahunnya yang ke-17. Bukan pesta kejutan, bukan kue dan lilin, tapi duel panas di lintasan Ricardo Tormo, Valencia. 2 race langsung, 2 kesempatan terakhir untuk mencetak sejarah di kejuaraan yang belum pernah memberinya satu podium pun. Veda sadar, ini bukan sekadar penampilan terakhir. Ini adalah momen pertaruhan karir antara harga diri dan harapan masa depan. Saat remaja seusianya sibuk merayakan, Veda justru harus memacu adrenalin sambil membawa beban ribuan ekspektasi publik Indonesia. Ini bukan ulang tahun biasa, ini bukan hari biasa, ini pertaruhan yang bisa mengubah arah hidup. Dan dia tahu, tak ada ruang untuk keluhan, tak ada waktu untuk lemah. Hanya satu hal yang dia butuhkan, hasil. 0 podium, tapi masih ada 2 race. 6 seri, 12 race. Dan hasilnya, belum satu kali pun Veda naik podium di Junior JP musim ini. Finish terbaik, posisi keempat di Misano. Dan itu pun sudah dianggap luar biasa, karena level kejuaraan ini sangat teknis, sangat kompetitif, dan sangat Eropa. Tapi sekarang, 2 race terakhir di Valencia jadi pertaruhan mutlak. Ini bukan sekadar lomba penutup, ini kesempatan untuk memperbaiki citra. Karena bagaimanapun juga, namanya sudah diumumkan naik ke Moto3. Kalau tetap gagal naik podium di sini, semua mata akan mempertanyakan siapa sebenarnya Veda Pratama. Tapi jika berhasil, apalagi di hari ulang tahun, itu bukan cuma pencapaian, itu bisa jadi sinyal keras ke semua rivalnya di Moto3 2026. Dan pertanyaan besar pun menggantung, akankah 2 race ini jadi penebusan atau justru luka terakhir sebelum babak baru dimulai? Dan dia tahu, tak ada ruang untuk keluhan, tak ada waktu untuk lemah. Hanya satu hal yang dia butuhkan, hasil. 2 race, 1 hari, 1 tekanan besar. Jangan lupakan ini, Veda harus turun dalam 2 race dalam 1 hari yang sama. Race 1 jam 17 WIB, race 2 jam 19 WIB. Fisik terkuras, mental didera. Belum lagi atmosfer pedok Valencia yang selalu jadi medan paling sulit bagi rider Asia. Disinilah pembalap-pembalap Spanyol biasa berjaya. Tapi Veda harus membalikan semua narasi, harus mematahkan statistik, harus menolak anggapan bahwa pembalap Asia selalu tertinggal. Bayangkan beban mentalnya. Balapan pertama belum usai, ia sudah harus menyiapkan strategi untuk balapan kedua. Tak ada waktu jeda panjang, tidak ada ruang untuk riset. Jika race 1 gagal, ia harus melawan rasa kecewa secepat mungkin demi race 2. Tapi jika race 1 sukses, ia harus menjaga fokus dan tidak terlena. Disinilah pembalap besar dibentuk. Bukan di podium, tapi dalam ketegangan non-stop. Dalam hari yang padat tekanan, tapi tak boleh ada satu kesalahan pun. Tiket Moto3 hadiah ulang tahun dari langit. Jauh sebelum balapan ini digelar, Honda Tim Asia sudah bikin kejutan. Tepat tanggal 31 Oktober 2025, mereka resmi umumkan bahwa Veda akan naik ke Moto3 2026. Ini bukan sekedar promosi, ini pernyataan, ini bukti bahwa Veda dianggap siap. Tapi justru inilah tekanan tambahannya, karena sekarang publik bertanya-tanya, kenapa rider tanpa podium di Junior GP bisa tembus Moto3? Jawabannya ada di kepercayaan internal tim, prestasi luar Junior GP, dan potensi jangka panjang. Tapi tetap saja, hasil di Valencia akan jadi tolak ukur. Jika dia gagal lagi di race terakhir, maka publik skeptis akan semakin nyaring. Tapi jika podium berhasil direbut, semua bakal bungkam. Tiket Moto3 adalah hadiah ulang tahun terbaik, tapi sekaligus cambuk untuk membuktikan bahwa dia bukan sekedar rider binaan pabrikan. Dia petarung, dan setiap petarung harus punya hasil nyata di medan terakhirnya. Mimpi MotoGP dimulai dari sini. Veda Ega Pratama sudah mimpi MotoGP sejak masih usia 10. Sekarang, satu langkah konkret ada di depan mata, Moto3. Tapi ada satu hal yang membuat kisah ini makin gila. Secara regulasi, pembalap Moto3 harus berusia minimal 18 tahun. Veda baru 17.
Tapi, FIM punya aturan pengecualian. Jika kamu masuk 3 besar di Red Bull Rookies Cup atau Junior GP, kamu boleh ikut Moto3 meski belum 18. Dan Veda, dia runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Dia tembus 2 besar. Dia pegang golden ticket. Jadi ulang tahun ke-17 ini bukan cuma tentang angka, tapi tentang resmi masuk ke arena Grand Prix. Remaja Indonesia, umur 17, siap duel melawan rider-rider Eropa yang sejak kecil hidup di pedok. Ini bukan dongeng, ini kenyataan. Dan langkah pertama dimulai di Valencia. Entah dia jatuh atau terbang, tapi satu hal pasti, dari sini semua akan berubah. Junior GP versus Rookies Cup, 2 dunia, 2 wajah Veda. Banyak yang heran kenapa Veda bisa tampil menggila di Red Bull Rookies Cup tapi kesulitan di Junior GP. Jawabannya bukan soal mental atau bakat, tapi sistem. Di Red Bull Rookies Cup, semua rider pakai motor yang sama, KTM, spek identik, mesin identik. Yang membedakan cuma satu, kemampuan rider. Dan di medan yang adil itulah Veda bersinar. Finish kedua klasemen, kalahkan banyak nama besar Eropa. Tapi di Junior GP lain cerita. Di sini motor bisa beda-beda. Ada Honda, ada KTM, ada perbedaan sasis, setting, dan bahkan elektronik. Veda masuk tim dengan Honda yang di beberapa sirkuit kalah akselerasi dibanding KTM. Jadi bukan hanya lawan rider lain, dia juga harus lawan keterbatasan motor. Dan itulah tantangan beratnya. Tapi justru di situ karakter Veda dibentuk, bukan pembalap instan yang hanya bisa menang kalau motornya unggul. Dia petarung yang belajar bertahan dalam tekanan. Race Day, detik-detik yang tak akan terulang. Minggu, 23 November 2025. Jadwal jelas. Pukul 17 WIB, Race 1 Junior GP. Pukul 19 WIB, Race 2. Total 32 lap di sirkuit Ricardo Tormo. 2 kali start, 2 kali momen krusial, dan semua mata tertuju ke satu nama, Veda Ega Pratama. Bukan hanya karena ini hari ulang tahunnya, tapi karena inilah kali terakhir publik bisa menilai performanya di Junior GP sebelum naik ke panggung Moto3. Ini bukan simulasi, ini real fight. Jika ada satu kesalahan kecil, start buruk, slipstream gagal, atau overtake ceroboh, semua bisa runtuh. Tapi jika dia tampil konsisten, jika dia mampu mengatasi tekanan dari dalam dan luar, maka inilah race yang akan dikenang. Tak ada yang tahu apakah dia akan menang atau tidak, tapi semua sepakat, ini hari yang akan dicatat sejarah. Karena di balik setiap detik balapan itu, ada darah, ada harga diri, ada identitas bangsa. Tekanan tak terlihat, balapan jauh dari rumah. Di TV, kita cuma lihat lap time, posisi, dan podium. Tapi tak banyak yang tahu apa yang Veda alami di balik layar. Dia tinggal sendiri di Eropa, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halamannya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Setiap hari bukan hanya tentang latihan dan simulasi, tapi juga tentang adaptasi budaya, bahasa asing, makanan, dan kesepian. Ketika rider Spanyol bisa pulang ke rumah usai balapan, Veda kembali ke apartemen sepi, buka laptop, pelajari data telemetri, dan bangun mentalnya sendirian. Tidak ada media Indonesia yang menyorot semua itu, tapi itulah perjuangan yang sesungguhnya. Jadi ketika dia berdiri di grid Valencia nanti, itu bukan sekedar anak 17 tahun dengan motor, itu simbol dari mentalitas petarung. Karena siapapun bisa kuat di lintasan, tapi tak semua bisa bertahan di dalam kesunyian latihan di balik tekanan sponsor dan ekspektasi 270 juta rakyat Indonesia. Bukan hanya angka, ini tentang warisan. Kalau Veda finish di posisi 5, 7, atau 10, publik mungkin akan bilang, oh biasa aja. Tapi bagi dia, hasil di Valencia bukan sekedar angka. Ini tentang warisan, tentang catatan akhir di Junior GP, tentang bukti bahwa dia layak disebut pembalap terbaik Indonesia saat ini. Tak ada yang peduli kalau kamu pernah cepat di latihan bebas. Dunia hanya mengingat siapa yang bisa mengatasi tekanan di hari terakhir. Dan ini hari terakhirnya. Satu podium di Valencia bisa mengubah cara sponsor melihat dia.
bisa memperkuat mentalnya sebelum terjun ke dunia Moto3. Bisa jadi pembungkus sempurna dari tahun yang penuh naik turun. Tapi lebih dari itu, ini tentang harga diri. Apakah seorang Veda Ega Pratama mampu menutup buku Junior JP-nya dengan kalimat tegas, "Aku layak"? Dan semua itu akan ditentukan di garis finish, bukan di studio, bukan di wawancara, tapi di tikungan terakhir lap ke-16. Moto3 sudah menunggu, tinggalkan masa lalu. Begitu race 2 Junior JP berakhir, jam 19.30 Valencia, semua catatan akan terkunci. Apapun hasilnya, Veda tak akan pernah lagi tampil di Junior JP. Dia akan naik kelas. Dia akan masuk ke dunia Moto3, bertarung melawan nama-nama seperti Brian Uriarte, Maximo Quiles, dan Zen Mitani. Levelnya beda, tekanannya 2 kali lipat. Tapi modalnya dibangun di sini, di Valencia. Kalau dia bisa melewati hari ini dengan kepala tegak, dengan performa yang pantas dikenang, maka dia siap. Tapi kalau mentalnya goyah, itu akan terbawa sampai tes pramusim. Karena Moto3 bukan tempat belajar lagi. Di sana, semua orang ingin menang. Tak ada waktu memaafkan rookie. Jadi, Valencia bukan sekedar akhir. Ini geladi bersih. Ini penentu, dan bagi Veda Ega Pratama, ini bukan akhir perjalanan, tapi pintu masuk menuju perang besar berikutnya.